berkaitan dengan syirik, Syekh. Kalau dulu mungkin masalah syirik itu akan berkaitan dengan menyembah berhala atau sebagainya. Tapi sekarang, zaman sekarang mungkin berhala-berhala itu mungkin sekarang sudah tidak ada lah. Tapi ada berhala-berhala yang mungkin di luar berhala seperti patung dan sebagainya itu melingkupi atau mengitari kita semuanya. Karena syirik itu mungkin sekarang tidak langsung berkaitan dengan menyembah berhala, tapi ada syirik-syirik yang mungkin lebih besar daripada bahayanya daripada menyembah berhala, yang tidak kita rasakan pada saat ini, Syekh. Kira-kira, Syekh, untuk menanggulangi hati yang seperti itu, mohon pencerahan dari Syekh. Kaitan dengan syirik, Nabi SAW bersabda bahwa sungguhnya aku mengkhawatirkan kepada umatku syirik kepada Allah. Tapi yang dimaksud syirik itu bukan umatku menyembah berhala, menyembah matahari atau menyembah bulan. Tapi yang dimaksud syirik adalah al-a'malu li ghairillah. Amal bukan karena Allah. Jadi riya beramalnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang dikhawatirkan Nabi kepada umatnya bukan syirik menyembah berhala, bukan syirik menyembah bulan, tetapi beribadah bukan karena Allah atau riya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sebab riya inilah yang membom atom yang menghancurkan amal ibadah kita. Walaupun menurut pandangan kita besar ibadah itu. Tapi kalau tidak karena Allah, tapi riya karena manusia, maka gugurlah amal itu. Maka oleh sebab itu tipsnya, kolbu kita harus lari ke hakikat. Bahwa yang segala-galanya hanyalah Allah. Yang hakiki hanyalah Allah. Yang pengatur rezeki hanyalah Allah. Bukan bos kita, bukan perusahaan kita, bukan seseorang. Tapi hakikatnya Allah. Jadi tipsnya adalah kolbu kita harus menangkap yang hakikat. Yang sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kolbu kita tidak akan terjangkit dengan syirik. Karena riya adalah sirkul asgor. Riya, ya karena manusia ibadahnya tercampur, karena Allah dengan karena manusia, itu syirik, menduakan Allah. Syiriknya asgor, syirik yang kecil. Tetapi sangat berbahaya, menghancurkan amal kita. Nah, maka oleh sebab itu, larilah kolbu kita kepada hakikat. Yang mengobati hakikatnya Allah bukan dokter. Dokter itu hanya asbab saja. Yang membuat perut kita kenyang bukan nasi, bukan makanan. Hakikatnya Allah. Contoh Ashabul Kahfi 309 tahun tidur di gua. Tidak mati 309 tahun. Kenapa? Karena disitulah Allah tunjukkan yang membuat sehat badan kita, kenyang perut kita, bukan makanan dan minuman. Ternyata Allah hakikatnya yang menjadikan perut kita kenyang, tubuh kita sehat. Ini Allah ngasih pembelajaran. Jangan kita terjebak dengan mata yang zohir, tertipu dengan yang zohir. Singkaplah dengan kolbu yang hakiki, yang sesungguhnya. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumitu, yang mematikan. Yarjuku, yang memberikan rezeki. Yang menyehatkan kepada kita. Yang menyakitkan kepada kita. Yang menghidupkan dan mematikan. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kolbu kita harus menangkap. Di balik sesuatu kejadian, suatu peristiwa yang zohir. Jangan ditangkap hanya dengan yang zohir, tapi tangkaplah dengan kolbu kita. Karena yang hakiki, yang hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ketika kolbu kita selalu bersama dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, kita akan menangkap hakikat Allah di balik semua peristiwa, di balik semua yang terjadi. Dalam Al-Quran disebutkan, satu helai daun yang jatuh, itu semua karena takdir Allah, karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang harus ditubuhkan supaya kolbu kita tidak syirik. Kolbu kita menangkap yang hakikat. Tapi kita pun tahu yang menjadi asbab kita. Kita makan obat, kewajiban kita berikhtiar. Tetapi kolbu kita harus meyakini Allah lah yang menyehatkan kita. Bukan obat, bukan dokter.